Tadi Jadi gimana? Sekarang lo kerja sekarang? Oh, gua masih nganggur. Belum kerja? Belum. Sebelum kerja. Masih nganggur gua, Bro, masih nganggur. Udah vaksin? Gua vaksin udah di lapas kemarin udah vaksin udah. Dengerin udah 7 kali vaksin. Iya, cuma gua nggak. Kalau di sini kan dapat surat vaksin ya. Iya. Yang udah di. Oh, di lapas juga ada vaksin? Ada, kemarin ada vaksin. Gua baru sekali kok enggak. Harus 2 kali lah. Ya aturannya kemarin juga 2 kali, cuma nggak tahu kenapa. Gua baru sekali. Yang kiri kalau nggak salah. Saya ke kanan sih, Bro. Dia dua kan biasanya Dua. Ya, kiri kanan apa? Tanya aja Mas Bro yang di rumah pasti 2 lah. Kalau gue sih 10. Banyak amat. Enggak kejang-kejang Iya, itu. kita lanjut ya. Oke. Kita ngebahas yang tadi. Gini ya. Lo selama di sono ya, maaf ya, bukannya gue ini sensor aja di sono lah ibaratnya. Setahun berapa? Setahun 3 bulan. Gue di rutan 7 bulan. Di lapas 7 bulanan kurang lebih. Jadi gue totalnya itu ngejalanin 14 bulan. 14 Sama bulan. dengan 1 tahun 2 bulan gue ngejalanin. 1 tahun 2 bulan. Lumayan lama juga ya. Lumayan. Suka dukanya seperti di lapas itu, kalau menurut gua lihat di TV kan yang namanya di lapas itu biasa-biasa aja. Gua yang nggak ngerasain kan. Nah, lo sendiri udah ngerasain di lapas itu, suka dukanya itu seperti apa sih? Banyak bro, banyak. Lu mau denger duka gua apa sukanya gua? Gua satu aja lah, sukanya dulu lah. Biar kita happy aja gitu. Oke. Sukanya itu seperti apa sih? Dan dukanya ya nomor 2 nggak apa-apa lah. Senangnya itu di saat gua dapat kabar dari rumah kalau orang rumah itu sehat-sehat aja. Ya tentunya di sana juga ada kehidupan ya, apalagi kalau ada transferan. Oh, duit. Fulus bro, fulus. Duit. Itu kenceng banget ya. Sama aja kan, di sana juga ada kehidupan kan. Iya. Ada kehidupan juga. Kita di sana nggak bayar loh. Kok bayar gitu bro? Bayar bro, sama aja. Kita kayak ngontrak juga sih, hitungannya kayak ngontrak. Kita bayar per bulan lah. Tapi Itu senangnya. ada lagi sih. Masih banyak. Sekarang gue langsung ambil alih ke dukanya aja dulu lah. Dukanya. Kalau dukanya nggak perlu gua ceritain semua kali ya dukanya. Ya minimal 5% nggak apa-apa lah. Biar Mas Bro di rumah itu pengen tahu kan. 5% dari 100 ya dikit Ya, banget. nggak apa-apa. Itu kan Itu ujian. aku lah gua gitu ya. Saat gua duka, gua perlu teman curhat. Teman-teman gua yang lama, mereka kagak ada. Itu menurut gua satu kedukaan gua juga sih. Iya. Banyak juga ya, di sana itu kita kalau nggak ada duit Nggak makan berarti ya. Kalau makan aja bro. kan ada jatah makan, cuma nggak layak untuk dimakan. Gua ini asli bro, asli gua nggak ngejelek-jelekin. Iya. Gua buka apa yang gua rasain dari Iya. sana ya. Makanan di sana itu nggak layak untuk dikonsumsi sebenarnya. Cuma kan mau gimana lagi kan? Kita harus Orang kerja. itu udah jatah dari negara. Mungkin kalau dari negara itu porsi makanan itu satu kali makan mungkin 20.000 lah kalau di warteg-warteg ya kan. Tapi yang turun ke kita itu bisa kita hargain goceng kali. Goceng. 20.000 ke goceng kan 15.000 yang mereka ambil. Kita makan nggak kenyang bro. Lah, terus kalau lu makan nggak Kita beli. Kalau ada duit, kalau nggak ada duit Di situ saat sedihnya, saat nggak ada tepang. Sedih juga buat kita. nih bro, gua juga kan maaf ya bukannya gua apa gimana gitu, gua kan belum pernah ngerasain ya, tapi nggak mau ya ngerasainnya. Janganlah bro. Gua juga kan sama kerja kesini kerja proyek apa kan segala Iya. macam. Di saat kita pengen pulang, terus kita rindu orang tua, rindu keluarga, apalagi di saat Ramadan gitu kan. Nah, perasaan lu itu ketika lu merindukan seseorang ibu atau seseorang keluarga, di saat lu sangat pengen pulang gitu loh. Anggap aja lah bulan Ramadan, waktunya kita kumpul, Lebaran waktunya kita kumpul. Ya, yang lu rasain itu ke orang tua itu seperti apa sih? Ya pasti kan
beda gitu kan. Iya. Kayak gue kan masih bisa pulang lah gitu. Nah kalau lu itu menghilangkan rasa rindu ke keluarga sama ibu itu Paling seperti apa? di zaman sekarang kan kita bisa video call ya. Wah ada HP. Ada, kita pakai HP cuma tetap kita, dan itu waktu gua puasa masih di rutan ya, belum di lapas, gua masih di rutan. HP itu ada, kita buat komunikasi ada. Karena sama aja kan, ada kehidupan juga, kita butuh konteks sama yang di luar. Ya paling gua ungkapin kangen gua paling lewat video call Ke keluarga itu, ke keluarga gua, ibu juga ya. ke ibu gua, ke abang-abang gua, Iya. atau ke temen gua juga. Masih normal sih ngejalanin bulan puasa di sana juga, masih normal. Alhamdulillah kemarin alhamdulillah lah, gua bisa ikut, ya bukan ikut bulan puasanya aja ya bro, gua ikut puasa juga, ikut ibadah tarawih juga. Oh di sana ada masjid juga sama. Bukan masjid sih, dia lebih ke aula tapi dibikin musola gitu. Ada nasi juga sama bro. Ada nasi, lu nggak tahu itu nama nasinya, lu pasti belum dengar. Nama nasi itu cadong namanya. Cadong itu nasi sekepalan bayi kali ya. Oh kecil. Kecil. Dibuter-buter kayak gini ya. Iya, sekepalan bayi, lo tau sendiri lah. Kalau orang dulu kalau lagi ngakel gitu Iya. ya. Kalau buat peno mah sekali makan. sekali makan ya benar-benar. Itu cadong namanya, cadong. Dia dibungkusnya kalau masih di rutan kemarin gua masih dibungkus sama styrofoam ya. Masih di styrofoam. Jatahnya itu tempe. Dan satu kata nih ya, kalau misalnya buat teman-teman lo yang udah banyak nolong lo waktu lo di lapas seperti apa, ucapan terima kasih lo ini buat orang-orang yang dulu kata lo suka kalau nggak ada TP lo ngelamun gak ngerokok, kalau ada TP lo pasti ngerokok, makan enak gitu kan, masih padang apa gitu. Buat orang-orang yang udah berjasa sama lo itu gimana sih sama orang itu? Gua bilang Lengkapinnya gitu maksud gue. kayaknya bilang terima kasih aja kalau buat gua tuh ya kayaknya kurang. Lebih dari terima kasih gua ngucapin sama mereka yang udah bantu gua. Thank you bro. Buat sahabat-sahabat buat sahabat gua pribadi Bowie ya. yang udah peduli sama gua waktu kemarin gua di dalam. Bukan kecil atau besarnya yang lu beri sama gua, yang lu kasih sama gua, tapi rasa solid lu itu yang nyentuh banget sama gua. Luar biasa. Thank you banget. Dan gua mau tanya, sosok ibu kalau menurut lo senakal-nakalnya orang ya, gua juga ngerasain ya nakal dalam dunia gelap, dunia apapun gua nakal sebenarnya. Tapi kalau menurut gua hal seorang ibu itu sangat berarti ya. Kalau menurut gua. Ya, buat Kalau semua. menurut lo, sosok ibu itu di mata lo kan udah ngalamin hal yang jelek di mata ibu lo. Sekarang sosok ibu lu tuh seperti apa di mata seorang anak? Dia masih nganggap gua anak, dia nggak nganggap gua itu sampah ya. Ya. Ya walaupun gua udah sempat kemarin dianggap sampah masyarakat, tapi ibu gua tetap support gua. Tetap dia doain yang terbaik buat gua, tetap dia selalu bimbing gua, selalu nasihatin gua jangan pernah Walaupun kembali keadaan seperti itu. ya, jangan pernah kembali ke duniamu yang lama. Karena menurut gue ya bro, sosok senakal-nakalnya kita gitu ya, kalau buat ngebantah ngelawan sama orang itu sangat tidak boleh, sangat jelek gitu ya di mata semua orang, apalagi di mata Tuhan ya kan bro. Oh tentu dong, kita harus hormati juga, apalagi ibu yang peduli sama kita kan. Mudah-mudahan orang-orang tua lu juga peduli sama lu semua bro. Senakal-nakalnya kita tetap orang tua itu pengennya kita yang terbaik bro, makanya jangan pernah lo durhaka sama orang tua ya. Oke, kita lanjut. Pertanyaan apa lagi ya? Kayaknya udah nggak ada pertanyaan bro nih. Ya kalau ada pertanyaan aja. Apa aja. Udah disuntik vaksin. Oh iya, kembali vaksin lagi. Ini gua di sini belum. Di rumah belum. Gua baru denger dong kemarin katanya ada vaksin susulan, katanya vaksin ketiga. Lah kata gua baru sekali, itu juga di lapas, gua gak ada bukti buat Omikron. Negara sekarang ini kan ya itu Omikron apa sih nanti? Ya semacam sejenis virus lah bro. Oh bukan popcorn ya?
Bukan. Kalau rokok itu makanan. Iya, gua kayak kira. bioskop seperti Iya, itu. iya, gua kira itu Nggak usah, popcorn. Ada stropong. Ini kan Oh, itu teropong. salah lagi. Teropong. Nah, sekarang apa kata-kata lah buat teman-teman yang udah ngeliat lo di podcast gua kan seperti ini. Ya. Kesan-kesannya lo buat mereka-mereka yang masih belum seperti yang lo rasain ini, dan kalau bisa jangan seperti lo ini. Kata-kata buat mereka itu lu seperti apa sih ke mereka? Apa ya? Kalau kata-kata gue bungkus semua, kayaknya nggak bakal gue kebungkus ya sama gue, karena banyak. Hidup itu harus memang seperti adanya, janganlah seperti lo gitu bro, maksud gue gitu loh. Kata buat mereka yang ada di rumah yang ngeliat-liat gitu, yang belum yang belum ngalamin Ya, kayak maksud gua doain yang pengalaman buruk gua kemarin ya, gua doain semua kalian nggak sama kayak gua ya pengalamannya yang sangat pahit. Dan mudah-mudahan intinya mereka jangan ngalamin apa yang gua alamin dah, begitu sekarang aja. ini. Hiduplah apa adanya gitu ya, bro, Hiduplah ya. apa adanya, sesuai Sehat terus. sesuai Karakter kita ya, masing-masing ya. intinya sesuai takaran kita lah. Iya. Kalau memang takaran kita 1 liter ya udah 1 liter aja lo hidup begitu. Intinya kalau memang kita ada seperti ini ya kita jalanin aja, jangan sampai kita masuk ke dunia hitam, pergaulan kita juga harus direnggangin gitu bro ya. Iya betul. Seperti itulah kira-kira. Pengalaman saudara kita juga cukup lumayan ya, inspirasi banget buat gua dan juga buat dia gitu. Oke, podcast kali ini ya cukup lumayan tegang juga ya bro ya. Kayak harusnya sih jangan terlalu tegang. Kalau tegang-tegang itu biasanya di tempat-tempat apa gitu ya. Iya, BTW bentar lagi puasa ya. Ya, Gua mengingat bulan puasa kemarin Puasa. masih di rutan, alhamdulillah gua dikasih kesempatan sama Allah ya. Gua buat denger-denger bulan lo di situ di jadi rumah. ustad juga. Wah, itu mah wah lah, enggak, bukan ustadz sih. Tapi kan lo juga Jadi gua ini apa? apa sih namanya? Apa yang gua bisa itu gua keluarin gitu. Iya, tapi kan gue juga denger lo juga sempet menimba ilmu pesantren juga kan. Iya, Makanya iya. lo di situ Alhamdulillah. dibimbing jadi imam kata orang ya kan. Lucu sekalian tuh ininya. Ya gua malu. Enggak, gue juga dengar dari malu saudara kalau lo. dibilang imam gua malu, Bro. Maksudnya bukan. Enggak, maksudnya benar apa enggak gitu kan. Ya kalau secara fisik gue lihat lo percaya lah. Gue percaya lo kan lo juga dari pesantren gitu kan. Jadi di situ itu ada 3 orang ya, ada 3 orang. Salah satunya gua, 1 orang lagi dari Jakarta, yang 1 lagi dari Bandung kalau nggak salah ya, dari Bandung. Mereka sama juga. Mungkin mereka lebih tinggi dari gua lah, pengalaman agamanya lebih tinggi dari gua. Cuma kita bertiga itu bisa dikatakan kita selalu sharing lah. Jadi tapi gua tetap aja gua selalu menolak. Gua gak mau mendahului mereka yang lebih tinggi dari gua, yang lebih tua dari gua. Cuma di situ gua juga hargain dorongan mereka. Ya kata mereka 1 ayat 2 ayat jika kamu bisa ayolah, kata mereka. Ya udah sih, kata gua siap aja. Ada di sana. Dan lo jalani itu. Gua jalanin. Kita mingguan kita ada acara yasinan ada. Kita bergilir aja, bergilir. 1 minggu jadi pemimpin tahlil itu. Lumayan juga ya. Alhamdulillah. Allah ngasih penerangan juga sih ke kita. Tapi masalah konsumsi rokok ini kalau misalnya lo beli di sini anggap aja rokok ini 25.000. Enggak, gue lupa bro, gue udah lama nggak beli rokok. Di sini rokok berapa? Ya kalau rokok-rokok kayak gini ya 25, 20, 30. Kalau misalnya ya? iya, kalau misalnya di situ kan nggak mungkin murah lah bro lah. 40 ya paling murah. Sampurna mil. 40. Bro, Itu Sampurna dari 40.000. ini ya, 40.000 itu dari apa sih namanya di ada Anjing kan banget. di sana kan ada yang namanya koperasi ya. Dari koperasi itu sebetulnya 35 mereka jual 40 40.000 itu. Udah ya. untung gede banget ya. Di warung kita aja cara udah untung gede Ya, ya. itu dari lorong ya bro. Belum kalau kita masuk kamar itu jadi 45 harganya, lain lagi. Masuk lorong. Ya, itu kan harga di lorong ya, harga masih kita. Kan sana juga ada waktunya kita buka kunci, kita bisa main ke aula di lorong. Kalau udah masuk sore kan masuk tuh jam 4:30 lah.
kita masuk ke sel lagi. Itu kan posisi udah tertutup, jadi yang dagang itu cuma yang di dalam-dalam. Mereka ngejual wajar juga sih, mereka tinggiin lagi harga. Kalau semacam minuman apa makanan seperti kayak gini bro, ini berapa ini misalnya? Kalau minuman Ini lu masuk iklan nggak? Kalau nggak masuk iklan, janganlah bro. masuk lah. Masuk. Ini kan Sleo lah ya. Masuk nih. Ini Masuk. sponsornya Wow, banyak nih. hebat juga. Makanya kalau yang belum nonton subscribe aja channel gua ya baru ini. Kalau misalnya contoh Aqua ini 3.000 kalau di sini. Kalau Nyampe 10.000 ya? masih goceng sih. Goceng. Aku belum pernah beli bro. Gue paling beli apa? Beli kopi, kopi 1 gelas goceng. Goceng 1 gelas goceng. Lu tahu sampo gak sampo? Lu beli 3.000 rupiah, sampo dapat berapa lo? Gua gak pernah pakai sampo bro. Lu pakai oli. Kayak minyak gua. Di sampo ya 3.000 lah 3. Satu renceng kali ya. Rencengnya paling ya. Kalau di sana kita 5.000 tuh dapat 2 pieces doang. 2. Gue kadang-kadang heran ya sama penjaga yang di situ. Sebenarnya mereka itu pengen apa gitu? Sama intinya Anggap aja itu mah nyekek bro itu mah. Ya emang kalau namanya juga ini ya bro, nerakanya dunia kali ya. Ya begitulah, buat pelajaran juga buat kita. Jadi biar kita jangan pernah ngalamin lagi apa yang udah kita tahu kemarin di dalam kayak gimana rasanya. Mungkin pelajaran juga sih. Ya kalau sekarang kan lo udah di rumah, udah menikmati suasana rumah juga. Gak mungkin kan balik lagi ke semula kan, itu harapan gue sih ya mungkin jangan balik lagi lah, kita nikmatin yang ada. Enggak lah bro. Lo di sini mau di tukang cukur kayak mau di tukang dengerin juga kayak gitu ya. Tukang juga ya. Enggak gua Batu juga melester ya, denger ya. Iya, gua kan orangnya teliti bro. Gua lihat-lihat di kan. jadi lu selalu kegiatan gua lu rinciin ya. Iya, gua rinciin lo denger aja. Nah, Nukang itu juga, material juga. Hebat nih. Kemarin gua ada sih temen gua nawarin, katanya lu kalau sebelum lu dapat kerjaan yang baku lu bantuin gua, katanya. Gua kan punya barang, temen gua nih bilang nih makasih juga bro ya. Kata dia punya bahan material, ada pasir, ada batu juga, kalau ada Pasir bro, pasir. ya, nanti datang aja kalau mau belanja. Ada di bawah ini, tinggal tulis aja ya. Ya, pasir, batu. Alhamdulillah sih, bisa lancar. Baru 1 orang sih pelanggannya. Kirain gue udah banyak bro. Belum ini. Mungkin belum rezekinya gua kali ya. Iya. Intinya gua tetap aja bersyukur. Susahnya kita di luar itu senangnya mereka yang di dalam bro. Di dalam. Jangan salah. Oke. Makanya gua bangun tidur, gua selalu bersyukur alhamdulillah. Gua bangun tidur, gua bisa lihat orang tua gua, bisa lihat saudara-saudara gua. Ya kayak kemarin. Indah banget ya. Indah banget. Serasa ngalamin lu dalam terkurung dalam penjara ayam itu, begitu dibebasin wah rasanya lega. Seger gitu. banget. Pokoknya gue pas pertama keluar dari gerbang neraka itu, gue bilangin neraka gimana ya? Ya gitulah. Sulit itu semua ada di sana, kesulitan semua ada di sana. Karena kita gak bisa. Makanya gue bilang neraka bukan berarti gue ngejudge banget ya. Tetap juga kemarin juga itu rumah gua, rumah binaan gua. Gua pas buka tuh gerbang, angin beda bro, angin dalam, angin luar beda. Beda ya. Jauh beda banget. Kalau angin kipas gimana? Sama ada angin kipas. Kan kalau kipas itu tergantung suasana. Iya benar. Kalau suasananya panas dia anginnya juga panas. Luar biasa. Oke. Kita ngobrol udah 1 jam lebih ya bro ya. Jadi mungkin gua bakalan tutup acara dulu sama sahabat gua ini ya. Bayaran buat gua mahal masalahnya. Ya, durasinya gua itu. Dia masih ada banyak lagi konten-konten katanya, banyak panggilan juga ke Net TV juga nih mau diundang katanya. Enggak. Jadi gua mungkin ya tutup sampai di sini. Ya mungkin lain kali kita undang lagi lah buat nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi bareng gini aja buat gua main. Oke, thank you. Jadi mungkin gua tutup dulu acaranya sampai sini aja bro ya. Oke, siap. Setelah itu kita lanjut. Oke bro. Sampai berjumpa lagi kawan di channel gua.